Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyatul Jannah. Di sini saya akan menjelaskan subbab pertama dan juga subbab kedua, yang mana subbab pertama merupakan konsep time value of money dan juga subbab kedua jangka waktu dan penetapan umur bisnis. Time value of money juga bisa disebut sebagai konsep nilai waktu uang, yang mana konsep ini merujuk pada asumsi bahwa nilai uang yang sekarang lebih berharga daripada nilai uang yang ada di masa yang akan datang. Yang mana dalam arti lain, nilai waktu uang yang ada pada saat ini tidak sama nilainya dengan nilai uang yang ada di masa yang akan datang. Dan terdapat dua konsep. Yang pertama ada future value atau nilai yang akan datang, dan juga present value, yang mana konsep ini merupakan konsep nilai yang terjadi saat ini. Future value atau nilai yang akan datang merupakan jumlah nilai uang yang akan kita miliki dari nilai uang yang kita miliki sekarang. Dan future value atau nilai yang akan datang ini bisa dihitung dengan menggunakan rumus FV sama dengan P0 dalam kurung 1 plus R pangkat N, yang mana FV merupakan future value dan P0 sama dengan investasi awal, R merupakan suku bunga, dan N merupakan tahun. Dan untuk present value ini merupakan nilai sekarang daripada nilai uang yang akan diterima di masa yang akan datang. Dan untuk rumus present value ini yaitu P0 sama dengan future value Rn dibagi dalam kurung 1 plus 01 pangkat min N. Jangka waktu dan penentuan umur bisnis. Pada jangka waktu dan penentuan umur bisnis ini didasarkan pada jangka waktu yang kira-kira sama dengan umur ekonomis benda yang terdapat dalam bisnis tersebut. Yang kedua yaitu penentuan bisnis dengan umur teknis. Penentuan umur bisnis dengan menggunakan umur teknis ini yaitu dengan menilai perkiraan umur teknis yang terdapat pada unsur-unsur investasi. Dan untuk perkebunan, penilaian umur teknisnya didasarkan pada periode tanaman yang tidak akan bisa berproduksi lagi nantinya. Dan yang ketiga yaitu untuk bisnis yang umur teknis dan umur ekonomisnya lebih dari 25 tahun. Pada dasarnya biasanya penentuan umur bisnis hanya 25 tahun, karena nilai-nilai biaya dan manfaat jika lebih dari 25 tahun dan nantinya di discount rate dengan tingkat suku bunga yang lebih dari 10%, maka present value-nya akan kecil. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfiah Yuniati. Di sini saya akan menjelaskan tentang time preference atau suatu preferensi waktu dan juga discounting. Time preference adalah suatu preferensi waktu atau skala waktu. Dari skala waktu ini dapat diartikan jika uang saat ini lebih berarti dari uang di masa yang akan datang. Pemikiran secara ekonomi didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama yaitu alasan inflasi. Alasan inflasi yaitu dengan adanya tingkat inflasi akan dapat menurunkan nilai mata uang.
Yang kedua yaitu alasan konsumsi, yaitu bahwa dengan uang yang sama apabila dikonsumsikan akan memberikan kenikmatan yang lebih dibandingkan dengan uang yang dikonsumsikan di masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu alasan resiko penyimpanan, yaitu bahwa dengan resiko yang tidak diketahui waktu yang akan datang, maka praktis nilai uang di masa yang akan datang memerlukan jumlah yang cukup besar. Contoh praktisnya adalah misalkan jika si A dan si B hendak keluar membeli minum dan si B tidak memiliki uang, maka si A meminjamkan uang kepada si B sebesar 15.000. Keesokan harinya si A kembali kepada si B, namun si B berkata, si A, kamu bisa mendapatkan uang 15.000 sekarang, atau bulan depan ketika aku mendapatkan uang, aku akan memberimu 20.000. Preferensi waktu dari si A akan berubah tergantung pada apakah dia mempercayai si B dan seberapa banyak dia membutuhkan uang sekarang. Berpikir dia bisa menunggu atau lebih suka memilih 20.000 di bulan depan atau 15.000 pada saat ini. Yang selanjutnya adalah discounting. Discounting atau diskon adalah suatu proses penentuan nilai sekarang dari pembayaran atau aliran pembayaran yang akan diterima di masa depan. Mengingat nilai waktu dari uang $1 hari ini lebih berharga daripada besok, diskon adalah faktor utama yang digunakan dalam menentukan harga aliran arus kas masa depan. Bagaimana cara kerja dari diskon? Misalnya, pembayaran kupon yang ditemukan dalam obligasi reguler didiskontokan dengan suku bunga tertentu dan ditambahkan bersama dengan nilai nominal diskonto untuk menentukan nilai obligasi dari saat ini. Dari perspektif bisnis, aset tidak memiliki nilai kecuali jika dapat menghasilkan arus kas di masa depan. Nilai arus kas masa depan dalam istilah hari ini dihitung dengan menerapkan faktor diskonto atau arus kas masa depan. Contohnya seperti ini. Saat sebuah mobil diobrol dengan diskon 10%, itu menunjukkan diskon harga mobil. Harga pendiskonto hanya sama digunakan untuk menilai dan memberi harga pada aset keuangan. Misalnya, nilai diskonto atau nilai sekarang adalah nilai obligasi hari ini. Nilai masa depan adalah nilai obligasi pada waktu di masa mendatang. Perbedaan nilai antara masa depan dan masa kini dibuat dengan mendiskontokan masa depan kembali ke masa kini menggunakan faktor diskonto, yaitu yang merupakan fungsi waktu dan suku bunga. Secara umum, semakin tinggi diskonto berarti semakin besar tingkat risiko yang terkait dengan investasi dan arus kas di masa depan. Mungkin cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang selanjutnya. Terima kasih. Baik teman-teman semuanya, saya akan melanjutkan materi dari teman saya tadi. Sekilas tadi rekan saya berbicara tentang value of money atau nilai waktu uang. Nah, materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini ada kaitannya dengan hal tersebut. Maka dari itu rekan-rekan sekalian, tatkala teman-teman mudah untuk memahami apa yang kemudian saya sampaikan, bisa memahami terlebih dahulu daripada konsep value of money. Artinya, di sini kenapa saya demikian mengatakan bahwasanya materi yang saya sampaikan itu ada keterkaitannya dengan hal tersebut. Kalau kita telisik daripada definisi dari discounting dan juga compounding, jadi konsep dari value of money itu merupakan memiliki turunan untuk discounting dan juga compounding itu sendiri, teman-teman. Apa itu discounting? Discounting itu perhitungan nilai sekarang, di mana present value, menghitung nilai uang yang akan datang berdasarkan nilai uang yang terjadi saat ini. Contohnya misalkan menghitung uang, berapa sih nilai uang yang kita miliki ketika 10 tahun ke depan berdasarkan nilai yang terjadi saat ini. Begitupun juga compounding. Compounding itu teman-teman menjelaskan ya tentang menghitung nilai uang yang akan diterima pada masa yang akan datang berdasarkan bunga
berganda atau nilai uang pada saat ini. Jadi ada faktornya gitu ya. Sama halnya kita berbicara tentang bagaimana menentukan atau mengetahui nilai yang akan datang, akan tetapi berdasarkan bunga berganda atau disebabkan oleh tersebut, teman-teman. Oke, yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini tentang compounding itu sendiri ya. Mungkin dari berbagai literatur yang saya baca, dari juga sumber literasi yang saya baca bahwasannya compounding itu merupakan metode yang digunakan dalam mencari tahu nilai investasi yang akan datang atau di masa depan. Contohnya kalau misalkan kita investasi saat ini tahun 2021, bagaimana sih cara kita mengetahui bahwasanya perkembangan atau dari aset yang kita investasikan itu bagaimana, berapa jumlahnya gitu. Jadi di tahun 2030 misalkan kayak gitu. Selain dari compounding teman-teman, ini ada juga yang dinamakan dengan efek compounding. Efek compounding itu adalah kemampuan sebuah aset yang mampu menghasilkan keuntungan yang kemudian diinvestasikan kembali agar mampu menghasilkan keuntungan lagi. Artinya teman-teman, tatkala kita ingin mengetahui nilai yang akan datang, nilai daripada aset yang kita miliki dia akan datang atau yang diinvestasikan itu tadi tahun 2021, akan tetapi kita ingin tahu tahun 2030. Nah, itu ada yang namanya efek compounding. Efek compounding itu merupakan salah satu cara yang kemudian dilakukan untuk mengetahui nilai yang akan datang itu sendiri. Contohnya begini teman-teman. Dengan kata lain ya, efek compounding itu bisa dikatakan sebagai efek yang menghasilkan pendapatan dari pendapatan sebelumnya. Compounding ini bagaimana efek compounding ini dilakukan teman-teman? Itu kan tadi saya katakan bahwasanya efek compounding ini merupakan pendapatan yang diperoleh dari pendapatan sebelumnya. Lalu bagaimana cara menghitung efek compounding itu sendiri? Contohnya begini, sehari-hari kita libatkan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya misalkan saya berinvestasi melalui instrumen saham misalkan di salah satu perusahaan. Nilai yang saya investasikan itu sebesar 1 juta teman-teman. Nah lalu dari 1 juta ini investasi saya berjangka selama 1 tahun. Nah dengan kira-kira keuntungan atau bunga yang ditawarkan itu senilai 10%. Atau kalau kita rupiahkan itu sebesar 100.000 daripada 1 juta ya. 10% daripada 1 juta. Lalu pada tahun berikutnya keuntungan ini senilai 100.000 ini diinvestasikan kembali dengan niat untuk mendapatkan kehasilkan yang lebih daripada sebelumnya kayak gitu. Artinya kalau misalkan kita jumlahkan aset yang kemudian kita miliki, modal yang saya miliki yakni 1.100.000, bukan 1 juta lagi teman-teman, karena memang hasil daripada investasi 1 juta sebelumnya kan menghasilkan hasil 100.000 misalkan dalam 1 tahun. Nah kemudian 100.000 ini kemudian saya investasikan lagi sehingga aset saya yang sebelumnya 1 juta menjadi 1.100.000. Nah sehingga ketika diinvestasikan kembali di kemudian hari sama mendapatkan keuntungan 110% daripada 1.100.000. Artinya keuntungan yang semulanya hanya mendapatkan 100.000, sekarang saya memperoleh sebesar berapa yuk? Sebesar 110.000. Nah itu yang kemudian dengan efek compounding, mendapatkan atau menginvestasikan sesuatu untuk memperoleh pendapatan dari pendapatan yang kemudian telah saya investasikan sebelumnya kayak gitu. Sebenarnya efek compounding atau compounding ini kalau kita lihat ya 10.000 itu nggak besar teman-teman. 10.000 itu kecil. 10.000 itu kecil sebenarnya. Maka dari itu seorang investor ataupun seorang pebisnis itu tidak melakukan hal ini ya karena memang hasilnya kecil gitu. Tapi sebenarnya tidak kecil juga sih teman-teman. Karena kalau misalkan kita berbicara tentang jangka waktu yang lama, artinya 10 tahun atau mungkin beberapa tahun ke depan, efek compounding ini memiliki value yang sangat besar teman-teman. Memiliki nilai yang sangat besar. Karena kalau misalkan 10.000, 100.000 selama 10 tahun, 100 tahun misalkan ya, itu juga besar juga. Apalagi kalau misalkan nilai uang itu akan semakin bertambah atau ya sebaliknya akan semakin menurun gitu ya. Maka dari itu saya mencontohkan di bagian ini di PPT dan juga makalah ada sebuah grafik compounding dan juga tidak compounding. Di dalam grafik tersebut ada 2 garis, di mana garis merah oranye ya, itu tidak compounding, kemudian yang biru itu compounding teman-teman. Nah, lonjakan atau kenaikan daripada keduanya itu lebih besar compounding. Artinya kalau misalkan kita istiqomahkan ya istilahnya ya, maka itu juga besar juga teman-teman. Lalu kemudian di dalam compounding ini ada 2 hal teman-teman. Compounding factor digunakan untuk mencari nilai F atau future value atau nilai masa depan yang akan datang gitu ya. Jika diketahui P, N, dan I-nya.
Rumusnya adalah VF sama dengan P dalam kurung 1 plus I N. Dimana keterangannya adalah F itu jumlah modal pada akhir periode tertentu atau future, kemudian P jumlah modal pokok sekarang atau present, I tingkat bunga yang kemudian berlaku tiap tahunnya, kayak tadi contohnya 10% gitu ya. Kemudian N ini jangka waktu investasi kita. Itu ya sederhana ya teman-teman. Kemudian yang kedua compounding factor for 1 per annum. Iya sama sih, untuk mencari besarannya F, apabila jumlah yang diterima atau dibayarkan tiap tahun selama jangka waktu tertentu jumlahnya sama tiap tahunnya. Tetapi dalam hal ini, penerimaan atau pembayaran tiap tahun yang dimaksud dilakukan sekaligus pada akhir jangka waktu yang telah disepakati oleh pihak-pihak tertentu. Ya contohnya simpelnya begini teman-teman. Rumusnya F sama dengan A dalam kurung 1 plus I N min 1. F itu jumlah modal pada akhir periode tertentu atau future, kemudian A jumlah penerimaan atau pembayaran dan tiap tahunnya sama, tingkat bunga yang berlaku tiap tahun itu dilambangkan dengan I, kemudian jangka waktu hampir sama ya teman-teman. Mungkin itu untuk compounding. Kemudian selanjutnya yang selanjutnya adalah pengertian atau kita akan membahas tentang discount rate. Bagaimana sih kemudian kita menghitung discount rate itu sendiri? Namun sebelum kita menghitung kepada discount rate teman-teman, kita harus memahami apa yang kemudian dimaksud dengan discount rate atau pengertian daripada discount rate itu sendiri. Ada banyak sih sebenarnya menafsirkan daripada definisi ini teman-teman, dan saat saya mencari sumber literatur itu memang sangat kesulitan untuk memahami daripada discount rate di sini. Maka dari itu harapan daripada kami nantinya kita bisa lebih komunikatif ke depannya, berkomunikasi lebih intens ya untuk memahami hal tersebut gitu teman-teman. Karena memang kenapa demikian? Karena definisi tingkat diskonto ya, ada yang kemudian menyebutkan tingkat diskonto atau diskon dan sebagainya macamnya. Karena definisi dari diskonto ini bergantung pada konteksnya. Jadi ada tergantung konteksnya untuk berbicara tentang hal ini. Baik didefinisikan sebagai suku bunga. Nah, ada yang kemudian mendefinisikan sebagai suku bunga yang digunakan untuk menghitung nilai uang sekarang atau apa tadi future value. Nilai sekarang, atau juga bisa dikatakan sebagai suku bunga yang disebabkan atau dibebankan oleh Federal Reserve Bank. Ini kalau bisa dikatakan bank sentral ya, kalau di Indonesia itu BI teman-teman. Maka dari itu ada yang kemudian definisi mengatakan bahwasannya tingkat suku bunga atau diskonto atau discount rate itu merupakan kebijakan bank sentral untuk menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga pada bank. Nah, itu yang kemudian. Tapi mungkin saya lebih membahas kepada tingkat suku bunga ya. Dan mungkin nanti contohnya akan juga mengarah kepada bagaimana discount rate ini kita bisa menghitung nilai uang sekarang. Seperti yang kemudian di materi sebelumnya gitu ya teman-teman ya. Ada banyak sih sebenarnya penafsiran dari definisi ini, cuman mungkin kita simpelkan saja biar teman-teman akan lebih mudah untuk memahami hal ini. Jadi discount rate ini sebenarnya ya suku bunga ya. Suku bunga juga dinyatakan sebagai persentase uang pokok per unit waktu. Atau ini dari definisi dari Sunaria bahwasannya tingkat suku bunga, tingkat diskonto ini, bunga diskonto adalah harga atau dari pinjaman. Yang kemudian suku bunga dinyatakan sebagai persentase uang pokok per unit waktu. Artinya ini juga yang kemudian bisa dilakukan untuk menghitung atau untuk mengetahui apa istilahnya tadi, nilai sekarang daripada uang itu sendiri dan juga yang akan datang. Oke. Lalu teman-teman, fungsi dari discount rate ini untuk apa sih sebenarnya gitu ya? Sebenarnya tingkat diskonto ini digunakan terutama oleh perusahaan ya, dan juga investor untuk mempromosikan atau untuk memposisikan diri mereka demi kesuksesan masa depan. Artinya, bagi perusahaan nih, hal itu memerlukan pemahaman tentang nilai masa depan dari arus kas mereka dan memastikan pengembangan tetap sesuai anggaran. Bagi investor, tingkat diskonto ini memungkinkan mereka menilai kekayaan investasi berdasarkan hubungan nilai sekarang dengan nilai nanti. Artinya, ini juga ada kaitannya dengan nilai waktu uang yang kemudian dijelaskan oleh rekan saya dan berkaitan dengan materi sebelumnya. Lalu yang pertama, fungsi daripada discount rate ini adalah menghitung nilai waktu dari uang.
Untuk menghitung nilai waktu dari uang, contohnya seperti kata pepatah lama, tidak pernah tidur. Uang itu tidak pernah tidur karena aturan kapasitas penghasilan dan lain sebagainya macamnya. Contohnya mungkin di materi saya yang sebelumnya kayak gitu. Kemudian yang kedua, menentukan nilai potensial atau faktor risiko investasi masa depan. Artinya ini juga bisa digunakan, ini juga mampu memahami nilai arus kas masa depan Anda dengan menghitung tingkat diskonto dan juga sama pentingnya dalam mengevaluasi potensi nilai dari faktor risiko dari pengembangan atau investasi baru. Kemudian yang ketiga, menghitung NPF atau sebagai bagian daripada analisis DCF. NPF ini seperti apa ya? Nilai masa depan uang atau value future. Kemudian lalu bagaimana sih caranya kita untuk menghitung diskon rate ini sendiri, teman-teman? Ada dua metode yang kemudian kita gunakan untuk menghitung daripada diskon rate ini sendiri. Yang pertama, metode yang digunakan yang pertama adalah model rata-rata tertimbang atau akronimnya itu WACC. Kalau bahasa Inggrisnya WHCC. Dapat digunakan untuk menghitung nilai perusahaan dari sebuah perusahaan dengan mempertimbangkan harga pokok barang yang tersedia untuk dijual terhadap persediaan, teman-teman. Bersama dengan saham biasa, saham preference, obligasi, dan hutang jangka panjang lainnya yang kemudian di pembukuan perusahaan kita. Lalu bagaimana sih rumusnya dalam menghitung melalui metode ini gitu ya rata-rata. Yang pertama di dalam rumus kita harus mengetahui V per V dikali CE kemudian plus D kemudian V, X, CD dan seterusnya ya. Nanti bisa teman-teman baca di PPT ataupun di makalah. Nah, dengan apa sih kemudian yang disebut dengan E itu nilai ekuitas atau modal kita yang kita miliki. D itu merupakan nilai hutang, CE itu biaya ekuitas, biaya modal, CD itu biaya hutang. V itu adalah D plus E. Jadi akumulasi dari D plus E, kemudian T itu tarif pajak. Jadi beberapa indikator yang kemudian nanti bisa dimasukkan dalam perhitungan menggunakan metode ini, teman-teman. Nah, formula tingkat diskonto ini dapat dimodifikasi untuk memperhitungkan persediaan periodik, misalkan harga pokok barang tersedia untuk dijual dan unit yang tersedia untuk dijual pada akhir periode penjualan atau persediaan perpetual atau rata-rata sebelum penjualan unit. Nah, sebenarnya saya contohkan, akan tetapi biar durasinya tidak lama, sebenarnya saya sudah contohkan di PPT dan juga saya contohkan di makalah, teman-teman. Jadi rumus yang kemudian saya jelaskan tadi itu kita coba contohkan dalam kehidupan sehari-hari contohnya. Kemudian metode yang kedua yang dapat kita lakukan dalam menghitung diskon rate ini adalah dengan metode nilai sekarang yang disesuaikan atau APF itu ya. APV maksudnya. Rumus tingkat diskonto yang kedua ini, teman-teman, merupakan kalkulasi nilai sekarang yang disesuaikan. Menggunakan NPF, analisis NPF cenderung lebih disukai dalam transaksi dengan leverage tinggi. Tidak seperti penilai NPV lainnya ya. Jadi contohnya kita langsung ke rumusnya. Rumus yang kedua ini simpel sekali, teman-teman. APV ya. APV sama dengan NPV tadi APV ya plus PV dari dampak pembiayaan, di mana NPV-nya ini nilai sekarang yang bersih, kemudian PV-nya ini nilai sekarang. Jadi nilai sekarang yang bersih itu yang kemudian dua komponen untuk menghitung dari APV ini. Jadi tingkat diskonto adalah kunci untuk mengelola hubungan antara investor dan perusahaan serta hubungan antara perusahaan dan masa depannya. Jadi begini teman-teman, dalam menghitung diskon rate ini sangat penting sekali untuk kita lakukan, baik itu bagi perusahaan yang kita miliki, terutama perusahaan pemula, ataupun mungkin bagi para investor yang menginvestasikan aset atau modalnya dalam perusahaan tersebut. Mungkin hanya itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti kita bisa lebih komunikatif, kita lebih interaktif untuk komunikasi ya, tanya jawab seperti itu. Sekian. Assalamualaikum.